Baik, kita kembali di obrolan pagi, masih berbicara tentang pendidikan kesehatan dan edukasi virus corona itu sendiri, pemirsa. Masih bersama dengan dosen manajemen penyakit tropis pada kampus Stikes Maranatha Kupang, Bapak Ferdinandus Subhanhoda. Ya, ini lebih tren disapa Pak Ferdi. Ya, ini saya juga mau menyapa sebelum nanti lanjut ke pertanyaan berikutnya yang ada di kampus Stikes Maranatha Kupang. Selamat pagi untuk Anda yang sementara melakukan aktivitas dan juga yang ada di sekitar di Nasipanaf ya, di Nasipanaf. Selamat pagi semuanya. Baik, Pak Ferdi, ini menarik sekali di saat lagi mewabahnya COVID-19 ini sendiri dan juga berkaitan dengan pilihan ya. Nah, ini pilihan dalam tanda kutip, ini berkaitan dengan pengobatan itu sendiri. Nah, sebelum itu juga di saat heboh-heboh di luar negeri, nah di Indonesia sendiri ini juga lagi dipersiapkan, dan juga kalau kita ikuti juga di media massa elektronik semuanya ini juga berkaitan dengan tanaman-tanaman herbal. Nah, ini Indonesia terkenal nih. Gimana nih Pak Ferdi? Ya, baik, gini. Sebenarnya gini, sampai dengan saat ini belum ada konfirmasi resmi sebenarnya terkait dengan pengobatan. Apa yang bisa kita lakukan? Hanya mungkin kalau mungkin ada tanaman-tanaman atau tradisional yang mungkin kita bisa gunakan untuk melakukan pencegahan, meningkatkan kita punya daya tahan tubuh, itu bisa kita lakukan. Nah, tidak bisa juga sebenarnya kita katakan bahwa ini yang kemudian nanti bakalan akan membunuh virus corona misalnya, atau COVID-19 ini sendiri dia bisa bunuh, tidak. Gitu. Saya kita belum bisa mengkonsumsi itu secara resmi karena belum ada pemberitahuan resmi gitu. Sehingga ini yang saya mau sampaikan bahwa sebenarnya informasi resmi yang perlu kita dapatkan itu adalah langsung saja ke websitenya pemerintah dari Kemenkes supaya kita bisa tahu secara jelas gitu. Nah, saya pikir tanaman-tanaman herbal atau apapun itu yang kemudian kita konsumsi barangkali bisa mengurangi gejala, mungkin juga ataupun bisa meningkatkan kita punya daya tahan tubuh supaya tidak mudah terserang oleh virus ataupun bakteri-bakteri lainnya. Oke, oke, baik. Menarik sekali, dan juga bagaimana berarti ini kalau lihat keadaan sekarang juga, nah, artinya dari imbas dari COVID-19 ini sendiri juga baik itu dari kesehatan dan juga imbasnya juga terkait dengan ekonomi. Tapi kita jangan berbicara soal ekonomi. Ya pastinya ini kalau salah satu isu besar seperti ini pasti imbasnya ke mana-mana juga. Tetapi untuk lebih ke dunia kesehatan itu sendiri, untuk edukasinya kepada masyarakat dan juga di kampus sendiri ini seperti apa sih Pak Ferdi? Baik, sebenarnya edukasi ini kita lebih kepada pencegahan. Nah, edukasi kita lebih pada pencegahan karena sebenarnya edukasi lebih ke corona atau COVID-19 ini sebenarnya kita sudah lakukan jauh-jauh hari. Gitu. Jauh-jauh hari. Cuma dari kitanya mungkin ya. Tindakan pencegahannya ini kan sebenarnya sama seperti yang lain semua gitu. Maksudnya gini, yang sederhana-sederhana misalnya kita melakukan cuci tangan. Dan sebenarnya ini hal-hal sederhana yang sebenarnya kita sudah lakukan dari kemarin-kemarin dalam bentuk pengabdian masyarakat, kita turun berikan edukasi kepada masyarakat. Nah, ketika booming baru sadar gitu bahwa ternyata ini sebenarnya kita sudah pelajari. Oke, baiklah. Gitu. Nah, sekarang juga untuk kita memberikan edukasi kembali kepada masyarakat itu untuk mencuci tangan, Pak Ferdi. Ini ada beberapa step yang harus dilakukan. Yang pertama mungkin kita. Oke, mungkin bisa di zoom ya ke Pak Ferdi-nya. Baik. Jadi sebenarnya cara cuci tangan 6 langkah dari WHO ini ya. Itu. Yang pertama kita telapak tangan dulu, bilas telapak tangan. Terus kemudian yang kedua dari punggung tangan. Iya. Setelah punggung tangan kita ke sela-sela jari. Setelah sela-sela jari dengan gerakan yang berikut lagi, gerakan mengunci. Oke. Mengunci. Setelah itu gerakannya dari gini. Ibu jari, menggenggam ibu jari. Ini. Terus yang terakhir ujung jari, gini. Ya. Ini 6 langkah mencuci tangan. Oke, baik. Ini langkah-langkah untuk mengantisipasi, artinya untuk menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan. 6 langkah cuci tangan ini sebenarnya selama ini kita mencuci tangan seharusnya kita mencuci tangan di air yang
mengalir. Mengalir, oke. Sehingga virus yang ada yang kemudian masih melekat di sini tetap dia langsung ke bawah gitu. Jadi tidak pada wadah yang menampung air. Oke. Jadi supaya juga pemirsa juga memperhatikan langkah-langkah yang harus dilakukan. Ini edukasi yang sangat baik ya, informasi yang sangat baik sekali untuk kita pemirsa yang belum mengetahui. Nah, ini langkah-langkah yang sudah diberikan oleh Pak Firdy sendiri untuk kita semua. Dan kalau mau mencuci tangan ya ini di air yang mengalir ya. Kalau pakai penimba air gayung ya langsung ini ya, langsung tumpah gitu. Jangan di tempat yang menampung air karena itu juga sama saja tuh kayak. Oke. Jadi itu hal-hal yang harus diperhatikan. Dan bagaimana juga kembali lagi ini di dunia pendidikan sendiri Pak Firdy dengan isu-isu sekarang ini dan membekali teman-teman mahasiswa di saat nanti ke lapangan, ke rumah-rumah sakit, puskesmas, ini seperti apa? Baik, mungkin ini sebenarnya tindakan-tindakan yang mungkin kita bisa berikan kepada mahasiswa ini adalah bagaimana mereka melakukan kewaspadaan terhadap diri sendiri. Misalnya kan kita sudah siapkan harus pakai masker, harus pakai handscoon dan sebagainya. Oke, nah di depan ini ada masker nih. Biasanya kalau kita pakai masker ya dalam tanda kutip ya kalau saya tuh kayak seperti pakai masker itu seperti gaya gitu. Betul. Ini lifestyle nih. Betul. Kayak hidup. Nah, ini yang benar menggunakan masker Pak Firdy. Mumpung ada di sini nih, silahkan. Baik, ini saya bawa masker juga di sini. Nah, ini penggunaan masker. Sebenarnya gini, masker kita agak salah sedikit keliru persepsi sebenarnya. Sebenarnya masker ini harusnya digunakan oleh orang sakit. Oke. Gitu, bukan orang sehat sebenarnya. Supaya kalau sehat tapi hati sakit ya jangan pakai juga ya. Betul. Mungkin. Justru kalau kita sehat tetapi kalau penggunaannya tidak dengan benar maka bisa menimbulkan penyakit. Oke. Gitu. Nah, ini salah satu masker yang saya bawa. Ada juga masker-masker lain yang mungkin lebih bagus. Nah, itu ada lagi masker yang namanya N95. Tapi ini ya standar yang bisa pakai di mana-mana. Nah, ini bagian maskernya di atas yang ini berwarna, ini bagian depan. Berwarna ini bagian depan. Nah, di belakang ada warna putih. Ya. Nah, ini untuk apa lagi namanya? Dibuat seperti ini. Dibuat lipatan. Lipatan seperti ini untuk menyangga gitu. Penyangga supaya satu bakteri atau partikel lain yang di luar gitu. Terus kemudian penggunaannya. Nah, ini di atas sini bagian sini ada kawat. Nah, kawat ini bagian atas dia. Jadi pakainya begini. Jadi yang kawat ini sebenarnya untuk penyangga. Ini supaya kita bisa sesuaikan dengan bentuk yang ada di sini, hidung dan sebagainya. Jangan sampai melorotnya ke atas ya. Ya. Gitu. Nah, untuk penggunaan masker ini sebenarnya gini. Orang sehat kalau gunakan tidak tahu misalnya tidak tahu menggunakan masker, kan gini, logika sederhananya bahwa di sini penyaring virus atau bakteri, partikel-partikel di sini. Nah, ini sebenarnya tidak perlu disentuh, begitu. Tapi kadang kalau kita pakai masker kita kayak gini, atau misalnya kayak gini. Setelah itu kita pakai lagi, gitu. Sebenarnya tangan kita sedang terkontaminasi, gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita angkat gini, orang sehat sebenarnya kalau pakai masker tetap gitu, tangannya tetap menyentuh aja sehingga secara tidak langsung dia terkontaminasi dengan virus atau bakteri. Gitu. Nah, cara buka masker juga sebenarnya tidak seperti ini, gitu. Dia harusnya dari sini, dari belakang sini. Baiklah. Gitu. Jadi orang sehat juga bisa sakit oleh karena ini, makanya perlu kita tahu juga cara penggunaannya seperti apa, gitu. Jadi saya mungkin kalau kita ke tempat-tempat umum barangkali boleh kita gunakan ini, tetapi penggunaannya dengan tepat. Oke. Baik, ini informasi yang sangat menarik sekali untuk kita semua pemirsa. Bagaimana juga untuk kita lebih mengetahui lagi berkaitan dengan dunia kesehatan dan juga ini edukasi juga ya berkaitan dengan informasi seputar virus corona atau COVID-19 ini sendiri. Tapi kita break lagi sebentar untuk Pak Firdy dan juga Anda pemirsa tetap bersama kami di obrolan pagi.